Topik kita kali ini adalah utilitas, di mana utilitas ini mencakup beberapa topik. Yang pertama adalah menggunakan mekanisme subprogram atau submodul dengan menggunakan call using. Yang kedua, memproses lookup tabel dengan menggunakan index. Dan terakhir adalah menggunakan string dan unstring. Call modul ini adalah satu teknik untuk memanggil program atau rutin dari program lain, jadi source code-nya berbeda. Ada program utama yang memanggil subprogram dengan menggunakan parameter. Subprogram ditulis dalam source code yang berbeda dan dikompilasi secara independen. Jadi di sini program utama mengirim parameter using param1 dan param2 yang kemudian ditampung oleh subprogram dengan menggunakan prosedur division using parameter 1 dan parameter 2. Main programnya memanggil dengan call subprogram, nama subprogramnya apa, kemudian using param1 dan param2. Parameter tentunya bisa banyak dan tidak dibatasi di sini. Kemudian hasilnya parameter tersebut diolah oleh subprogram dan kemudian di-display param1, param2, dan seterusnya. Jadi kita memberikan tugas kepada subprogram untuk melakukan atau memproses subrutin yang menggunakan parameter yang kita berikan. Jadi begini contohnya, kita punya program utama.cbl dan punya subprogram.cbl. Jadi ada dua buah program. Di program utama kita menggunakan call subprogram using param1, param2. Sedangkan di subprogram kita menggunakan prosedur division using param1, param2. Dan kemudian kita mengolahnya di situ di dalam call program ini. Dan di sini kemudian exit program. Kita ingat di sini bukan stop run tapi adalah exit program. Artinya program ini kembali mengembalikan aktif line-nya kepada program utama. Jadi dikembalikan ke program utama. Contohnya demikian. Identification division dari program utama, dia mempunyai param1 dan param2 dengan picture-nya masing-masing. Kemudian di prosedur division dia melakukan call subprogram using param1 dan param2. Kemudian sebagai hasilnya dia akan mendisplay param1 dan param2. Di subprogramnya kita menggunakan data division yang namanya linkage section. Jadi linkage section ini penting sekali untuk membedakan parameter yang kita berikan ya. Jadi param1 didefinisikan di situ, param2 juga, kemudian prosedur division using param1 dan param2. Lalu kita move sebagai contoh saja 1111 ke param1 dan move halo ke param2. Hasil dari move ini akan dikembalikan ke program utama dengan exit program. Kompilasi program ada dua cara. Yang pertama adalah terpisah. Kita mengkompilasi subprogram sendiri dengan opsi -C, yaitu hanya mengcompile saja. Dia akan memberikan hasil subprogram.o. Jadi kalau Anda melihat sistem file yang ada, hasil dari kompilasi ini adalah subprogram.o ya, atau obj di Windows. Kemudian untuk mengcompile-nya lagi kita lakukan copc -x compile COBOL -x executable adalah program utama .cbl. Dan kemudian kita memberikan subprogram yang sudah dikompilasi tadi dengan mencantumkan .o. Jadi di sini dia akan dibinding menjadi program utama dan kita mengeksekusinya dengan menggunakan program utama. Cara kedua adalah dilakukan bersama, yaitu copc -x program utama .cbl dan kemudian subprogram .cbl. Jadi dua-duanya merupakan source code yang dikompilasi.
Apa perbedaannya ini adalah tentunya tergantung. Kalau misalnya sedang testing, kita lebih senang untuk mengkompilasi secara terpisah. Tapi kalau dalam membuat script supaya nanti dikompil bersama untuk mendapatkan program yang up to date, kita menggunakan teknik kompilasi bersama. Jadi ini tergantung kondisi mana yang akan digunakan, mana yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Topik selanjutnya adalah lookup table. Lookup table ini adalah mencari deskripsi table berdasarkan indeks, ya. Jadi kalau kita mencari kode pegawai, misalnya kode jabatan, lalu itu apa isinya, kode kepangkatan, ya, kode kota, kode akuntansi. Jadi banyak sekali kode-kode ini yang disimpan dalam bentuk tabel, dan biasanya kita mengetahui kuncinya, yaitu kodenya, untuk kemudian kita mencari deskripsi dari kunci tersebut. Nah, COBOL menggunakan search untuk mencari elemen tabel sesuai dengan kode yang diberikan. Ini contoh saja sebuah tabel jurusan di universitas. Di dalam working student section ada fakultas, kemudian isinya adalah tabel 002 jurusan akuntansi, 003 jurusan elektro, 005 jurusan olahraga, dan seterusnya. Jadi di sini kita akan mencari deskripsi itu berdasarkan kode. Kodenya adalah 3 picture, ya, 39999. Ini kita redefines tabel jurusan, redefines fakultas, jurusan occurs 8 times, jadi ada 8 jurusan yang di situ. Kemudian index by index jurusan. Jadi di sini kita mengintroduksi sebuah variabel baru namanya indeks jurusan, ya. Kemudian kode jurusan adalah picture 93 di depannya. Kemudian nama jurusan adalah picture X16. Jadi ini merupakan gabungan dari filler tadi yang 19X tadi, ya. Nah, index by ini dideklarasikan dengan nama indeks jurusan. Nama indeks tidak mempunyai picture. Isi tabel akan dicari berdasarkan indeks tersebut. Jadi sebagai contoh, kita mencari kode 021, kita akan mencari deskripsinya. Kita perform cari tabel. Di dalam cari tabel kita melakukan set indeks jurusan to 1, itu berarti kita mulai dari baris pertama. Kemudian search jurusan, at end move jurusan tidak dikenal to WS deskripsi. Jadi kalau sudah sampai akhir programnya belum berhenti juga, berarti dia masih mencari tabel itu dan tidak ditemukan. Kalau ditemukan, when WS kode sama dengan kode jurusan, kemudian indeks jurusan, ini array, ya, maka move nama jurusan atau indeks jurusan ke WS deskripsi. Jadi kalau kita menemukan indeksnya, kita akan move dia ke WS deskripsi. Dan ini otomatis sudah dilakukan pada saat selesai dari perform cari table. Apabila jurusannya ditemukan, dia akan mendisplay WS deskripsi ini. Ya, ini adalah kode dan deskripsinya, picture yang mewakili pencarian di tabel tersebut. Kata kerja untuk mencari elemen di tabel, tadi kita lihat ada 3, yaitu set, menetapkan indeks awal dari tabel yang akan dicari. Kemudian search, mencari nama tabel dari A dari 1 tadi, ya, dari set tadi. At end berarti pencarian telah berakhir. Di sini kita harus memberikan message ataupun kode bahwa kode itu tidak ditemukan di tabel. When menentukan kondisi jika elemen ditemukan atau jika elemen tabel sudah diperiksa seluruhnya. Yang terakhir adalah string dan unstring. Mengolah string ini digunakan untuk memadukan string menjadi satu field. Jadi kalau kita mempunyai beberapa field, ingin dijadikan satu, maka dia menggunakan fasilitas string. Unstring kebalikan dari string, yaitu memilah string menjadi 2 atau lebih
tergantung atas delimiter karakter pemisahnya. Kita lihat contohnya, ada 3 buah field, WS nama, WS alamat, WS kota. 3 field ini ingin kita jadikan satu menjadi Lagerta, Jalan Jambu 210, Semarang. Jadi kita menggunakan string untuk melakukan hal ini ya. Jadi bagaimana kita memadukan ini semuanya untuk masuk ke WS personal. Jadi WS nama, WS alamat, WS kota akan kita gabungkan di WS personal. Nah, caranya adalah string WS nama, WS alamat, WS kota delimited by tanda titik 2 di sini into personal. Tanda ini bebas, boleh spasi, boleh titik 2, boleh tanda seru, boleh pagar, tergantung dengan kebutuhan kita ya. Biasanya kita taruh dia spasi ya, supaya apa? Supaya terpisah dengan spasi antara 3 nama ini. Kemudian WS personal kita display sebagai hasilnya. Nah, kalau memisahkan kita balik dia, satu field ini akan menjadi beberapa field, kemudian dipisahkan menjadi nama, alamat, dan kota. Kondisi ini sering terjadi bila kita membaca record dari sebuah tabel dari file yang berisi comma separated value atau CSV. Jadi kita mendapatkan input data dengan field-field yang dipisahkan melalui koma aslinya atau melalui karakter lain, dalam hal ini titik 2 ya. Tidak menggunakan koma, tapi namanya sudah dari awal CSV yaitu comma separated value. Di sini komanya adalah delimiter. Delimiternya bisa diganti dengan tanda lain yang kita definisikan. Jadi bagaimana kita memisahkan field ini menjadi sendiri-sendiri, yaitu dengan menggunakan unstring. Jadi delimiternya kita tahu di sini bukan koma tapi adalah titik 2 ya, pemisahnya. Nah, kita lakukan seperti ini. Unstring WS CSV delimited by titik 2 into WS nama, WS alamat, WS kota. Dan setelah itu tentunya kita akan mendapatkan nama, alamat, dan kota. Ini contohnya yang lengkap ya. Jadi ada data division seperti ini. First name, last name jadi nama dan kota ya. Kemudian ada WS CSV di mana kita di sini akan melihat bahwa penggunaan string memadukan field menjadi satu, kemudian unstring yaitu memisahkan field menjadi sendiri-sendiri ya, berdasarkan separator atau delimiter.